Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Aret Ganesha Fitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Dalam pertemuan kedua kali ini masih memuat sub CPMK 1 dengan materi konsep dan persamaan perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi pada pertemuan kali ini akan dibahas contoh soal sederhana dari konsep konduksi, konveksi, dan radiasi agar mahasiswa lebih memahami prinsip-prinsip perpindahan panas dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut ini adalah contoh soal yang ketiga, karena di pertemuan sebelumnya sudah dicontohkan 2 soal dan juga sudah dibahas. Pada contoh ketiga kali ini ada sebuah pipa dengan isolasi yang berbeda. Yang satu pipa A dengan isolasi berwarna biru, kemudian satunya lagi pipa B dengan isolasi berwarna hijau atau yang bagian bawah. Pipa tersebut mempunyai diameter serta panjang yang sama. Kemudian dialiri udara panas dengan properties fluida yang sama juga. Jadi di sini terlihat jelas kedua pipa baik A maupun B mempunyai diameter atau ukuran yang sama. Panjangnya juga sama. Sama-sama dilalui udara panas. Kedua isolasi yang berbeda ini akan mempengaruhi perpindahan panas yang terjadi pada kedua pipa. Dari persoalan ini kita dapat melihat bahwa di industri, terutama pembangkit energi atau yang lebih umumnya PLTU, ini banyak pipa-pipa yang dilapisi dengan isolasi di berbagai lokasi dengan tujuan untuk menjaga panas agar temperatur pada aliran di dalam pipa tidak terbuang ke lingkungan. Nah, dari contoh ini pipa A dan pipa B, kita tunjukkan apakah hubungan dari Q1, Q2, Q3, dan Q4, serta apa hubungan Q1 aksen, Q2 aksen, Q3 aksen, dan Q4 aksen. Yang terakhir, apa hubungan Q1 dan Q1 aksen. Jadi apa hubungan antara keduanya? Kita lihat di sini untuk R1 dan pada pipa A dan B ini nilainya sama. Kemudian untuk R2 atau R isolasi pada pipa A berbeda dengan pipa B. Pada pipa B disimbolkan dengan R3 karena ukuran dari isolasi A dan B berbeda. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dapat menggunakan hukum termodinamika 1 karena ada interaksi antara sistem dan lingkungan. Dan ada 2 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah balance energi, yang kedua adalah kontrol volume.
Untuk pipa A, kita gambarkan kontrol volume 1, yaitu antara permukaan bagian luar pipa dan permukaan bagian dalam isolasi. Kemudian untuk kontrol volume 2, antara bagian luar isolasi dan lingkungan. Pada kontrol volume 1, balance energi adalah sebagai berikut, yaitu energi masuk atau E-in ditambah energi generation dikurangi dengan energi yang keluar sama dengan E storage. Nah, di sini energi generation diasumsikan 0. Kemudian energi storage juga 0. Maka persamaan tersebut menjadi energi masuk sama dengan energi yang keluar. Jika kita perhatikan, untuk energi yang masuk di sini pada sistem kontrol volume 1 adalah Q1. Kemudian energi yang keluar dari kontrol volume 1 adalah Q2. Maka jika energi masuk sama dengan energi keluar sama dengan Q1 sama dengan Q2. Ini persamaan untuk kontrol volume 1. Untuk kontrol volume 2 atau yang bagian luar, persamaan balance energi yaitu energi masuk ditambah energi generation dikurangi energi keluar atau out sama dengan energi storage. Dengan asumsi yang sama bahwa energi generation dan storage kita hilangkan, maka energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Kita lihat pada kontrol volume 2, energi yang masuk adalah Q2 pada sistem kontrol volume 2. Kemudian energi yang keluar adalah Q3 dan Q4. Maka energi masuk sama dengan energi keluar, yaitu Q2 sama dengan Q3 plus Q4. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3 plus Q4, atau dapat dikatakan nilai Q1 sama dengan Q3 plus Q4. Yang berikutnya adalah untuk pipa B. Dengan cara yang sama, menggunakan hukum termodinamika 1, maka ada interaksi antara sistem dan lingkungan. Dan hal yang harus diperhatikan adalah tentang balance energi serta kontrol volume. Untuk pipa B, kontrol volume 1 aksen itu antara pipa bagian luar dan bagian dalam isolasi. Untuk kontrol volume 2 aksen, ini bagian luar isolasi dan bagian lingkungan luar. Persamaan pada kontrol volume 1 aksen yaitu energi yang masuk ditambah energi generation dikurangi energi yang keluar sama dengan E storage. Dengan asumsi energi generation dan energi storage adalah 0, maka persamaan menjadi energi masuk dikurang sama dengan energi yang keluar. Di mana yang masuk pada kontrol volume 1 aksen adalah Q1 aksen dan yang keluar kontrol volume 1 aksen adalah Q2 aksen. Maka persamaan menjadi Q1 aksen sama dengan Q2 aksen. Persamaan pada kontrol volume 2 adalah energi masuk ditambah energi generation dikurangi energi yang keluar sama dengan energi storage. Diasumsikan bahwa energi generation dan energi storage adalah 0. Maka energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Kita perhatikan kontrol volume 2 aksen, energi yang masuk adalah Q2 aksen.
dan energi yang keluar adalah Q3 aksen serta Q4 aksen. Jadi persamaannya menjadi Q2 aksen sama dengan Q3 aksen plus Q4 aksen untuk kontrol volume 2 aksen. Dari kedua persamaan kontrol volume tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya Q1 aksen itu sama dengan Q2 aksen, sama dengan Q3 aksen plus Q4 aksen. Atau dengan kata lain, Q1 aksen sama dengan Q3 aksen plus Q4 aksen. Untuk kesimpulan pipa A, saya ulang kembali bahwa Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 plus Q4. Untuk pipa B, Q1 aksen sama dengan Q2 aksen sama dengan Q3 aksen plus Q4 aksen. Dan hubungan antara Q1 dan Q1 aksen yaitu bahwa Q1 lebih besar nilainya daripada Q1 aksen. Dan pasti Q2 aksen lebih kecil daripada Q2. Kenapa Q1 lebih besar daripada Q1 aksen? Padahal mempunyai diameter atau radius yang sama, luasan yang sama untuk penampang pipa, kemudian H yang sama. Tapi kenapa Q1 lebih besar daripada Q1 aksen? Jika Anda memaksa menjawab bahwa Q1 sama dengan Q1 aksen, berarti hanya memperhatikan nilai dari H dan A saja, tanpa memperhatikan adanya delta T. Karena suhu permukaan pipa bagian dalam pasti akan beda, yang diakibatkan dari perbedaan tebal isolasi. Pada pipa A mempunyai isolasi yang tipis, dan pada pipa B mempunyai isolasi yang tebal. Delta T pada pipa A akan lebih besar jika dibandingkan dengan delta T pada pipa B, sehingga kalor yang dihasilkan lebih besar pipa A. Mungkin bisa saya perjelas dengan angka di sini. Misal pada Q1 untuk delta T misalnya yang masuk adalah 100 dan temperatur dinding 50. Jadi delta T 100 min 50. Ini nilainya lebih besar daripada Q1 aksen. Delta T 100 min 80. Jadi hasil 10 min 50 adalah 50, 100 min 80 adalah 20. Maka delta T Q1 lebih besar daripada delta T Q2, sehingga nilai Q1 lebih besar daripada Q1 aksen. Kita perhatikan lagi gambarnya untuk dua gambar ini. Jadi untuk pipa yang mempunyai isolasi yang lebih tebal, itu panasnya akan lebih terjaga. Itu mengapa semakin tebal isolasi untuk sebuah pipa yang di dalamnya mengalir fluida panas, baik cairan maupun gas, maka kualitas fluida panas yang mengalir di dalam pipa tersebut lebih bagus jika dibandingkan dengan isolasi yang lebih tipis. Di pembangkit energi atau PLTU, di pipa-pipa uap atau steam pipe, itu menggunakan isolasi yang tebal dengan nilai konduktivitas termal isolasi yang sangat rendah atau bersifat isolator. Jadi agar uap yang mengalir di dalam pipa tidak terbuang percuma ke lingkungan, karena akan sangat merugikan. Merugikan kenapa? Jika banyak uap yang terbuang ke lingkungan, maka kualitas uap temperaturnya akan menurun.
Jika temperatur menurun, maka produksi uap di boiler akan semakin membutuhkan kalor yang tinggi, dan itu akan menggunakan bahan bakar yang lebih banyak. Jadi semakin bagus isolasi di steam pipe pada suatu pembangkit listrik tenaga uap akan semakin bagus jika dibandingkan yang diisolasi tipis, bahkan tidak diisolasi sama sekali. Ya, barusan adalah contoh soal sederhana untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.